Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa bertemu kembali di podcast Hidup Sehat bersama Luqman Effendi. Salawat dan salam juga semoga kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, pada para pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Saudara-saudaraku, sebentar lagi Ramadan akan segera berakhir, dan setelah sebulan penuh menjalani puasa Ramadan, menjalani sholat taraweh, sholat tahajud, qiyamul lail, witir, dan ibadah lainnya, tentu kita semua berharap ya, semua ibadah tersebut semakin memperkokoh ketakwaan kita sesuai dengan semangat Al-Quran, la'allakum tattaqun. Seiring habisnya bulan Ramadan dan mulainya bergulir bulan Syawal, mulai waktu maghrib tanggal 1, bukan berarti semangat ibadah menjadi kendor ya, namun seharusnya justru semakin meningkat sebagai manifestasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu wujud ketakwaan sesudah bulan Ramadan adalah menghidupkan malam Idul Fitri dengan kagema takbir dan juga ibadah lainnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang qiyamul lail pada 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha karena Allah, demi mengharap ridhonya, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati manusia menjadi mati. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dan Ibnu Majah. Dari sisi riwayat, ya ini saya tegaskan saja bahwa hadis keutamaan menghidupkan malam hari raya ini memang dhaif. Bahkan memang sebagian kalangan ada yang kemudian karena dhaif maka tidak bisa dijadikan hujah, dan bahkan kemudian ya orang yang mengamalkan ini malah akan tergolong melakukan bid'ah gitu ya. Namun demikian, disinilah ada perbedaan pendapat ya. Banyak beberapa ulama hadis, sebagian masih termasuk melihat hal ini sebagai sesuatu yang dapat diamalkan karena keterberkaitan dengan keutamaan ibadah ya. Terlepas dari itu ya, jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang ini akan tergantung pada keyakinan kita ya. Ketika kita menyandarkan pada hadis ini memang menjadi sesuatu yang tadi kontroversial bagi sebagian kalangan ya. Tetapi yang harus kita pahami bahwa ada satu hal yang menggelitik di saya memang sejak waktu panjang gitu ya. Apa yang menggelitik di hati saya adalah ketika kita tiba di puasa hari terakhir, setelah kita berbuka di hari terakhir kita bulan Ramadan ya, kemudian kita mengumandangkan takbir ya, di masjid-masjid banyak yang melakukan takbiran bahkan sampai ke dini hari ya, sampai ya istilahnya begadang semalaman dengan terus bertakbir gitu ya. Apa yang menggelitik saya bukan soal takbirnya ya, karena itu untuk takbir tentu memang juga ada dasar untuk melakukan itu, untuk memperbanyak takbir tadi. Yang menggelitikkan saya adalah berhentinya ya para jamaah di masjid ini untuk melakukan sholat tarawih. Ketika tarawih dipandang sebagai sesuatu yang memang khas untuk
khas untuk Ramadan ya, dan berbeda dengan sholat qiyamul lail dalam arti tahajud, ya oke lah taraweh berhenti ya. Tetapi tentu sholat tahajud tidak boleh berhenti. Sholat tahajud itu sungguh sholat yang sangat dianjurkan ya, apalagi tentu di akhir Ramadan. Jangan sampai kita sudah sholat taraweh terus gitu ya, di akhir Ramadan kita tidak melakukan sholat tahajud. Dan banyak kalangan juga mengatakan memang tahajud Rasulullah itu selalu dilakukan sendirian, tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga untuk dilakukan dengan berjamaah ya. Jadi pertanyaan saya atau kegelisahan saya itu, wah kenapa kok jadi berhenti ini sholat gitu ya. Jadi kalaupun supaya tidak ada terjadi perbedaan pendapat, ya oke lah bukan sholat taraweh tetapi sholat tahajud, sholat malam ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan gitu ya. Nah, lepas dari kaitan dengan tadi hadis tadi, jadi sesungguhnya menurut saya gitu ya, alangkah bagusnya kalau setelah kita di akhir bulan Ramadan pun jangan kemudian salah satu hal yang sangat disunahkan ini kemudian hilang, bahkan dengan kegiatan-kegiatan yang tanda kutip tidak ada dasar yang kuat ya. Takbir oke, tetapi apakah harus takbir semalam suntuk? Nah ini kan menjadi pertanyaan gitu ya. Artinya bagaimana kita takbir semalam suntuk katakanlah itu dilakukan ya, tetapi kita malah tidak sholat tahajud. Itu yang mungkin kegelisahan saya, dan ketika mendapat ada hadis ini ya tadi ya, nanti ketika kita melihat dari sisi dhaifnya ya memang jangan jadikan hujah ya. Tetapi kita bisa menggunakan dalil yang lain kan untuk bahwa kita untuk terus melakukan sholat malam gitu ya. Itu saja sebenarnya yang ingin kita sampaikan ya. Bagaimana ketika kita menghidupkan malam hari raya ini, bagi saya adalah yang harus jangan dilupakan justru kita masih terus melakukan sholat malam, tentu di samping kita membaca takbir ya, bahkan juga kita juga merenungkan ya, beberapa saudara kita ada yang kemudian di samping baca takbir mereka terus merenungkan tentang kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, sehingga sampai kemudian orang bersedih hati ya. Karena ada juga mengatakan bahwa ketika kita bersedih hati meninggalkan Ramadan itu sebagai tanda-tanda puasa kita itu diterima gitu ya. Jadi bukan yang bersuka cita ya, walaupun nanti ini juga harus proporsional ya, bersedihnya seperti apa, bersuka citanya seperti apa ya, karena dalam konteks manusiawi, dalam konteks manusia sebagai makhluk biologis ya, tentu semua orang kan suka dengan syahwat ya, suka dengan makan ya. Ketika kita yang tadinya kita tidak boleh makan kemudian kita boleh makan, tentu ya semua orang pasti itu menyukainya gitu. Hanya nanti yang harus kita bahas kan apa batas-batasnya, seperti apa ya sukacita itu ya. Intinya kan ketika kita sedang sukacita kita jangan terlena gitu ya. Tapi juga ketika kita sedang bersusah, bersedih hati ya, kita juga tetap itu sebagai langkah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, bagaimana kita mengisi di hari terakhir atau di malam Idul Fitri ya. Jadi takbir, tetapi jangan lupa tetap sholat malam. Kalau tidak bisa kita katakan sholat taraweh, karena sholat taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Demikian, kalau ada kesalahan mungkin dari saya, dan kita akhiri. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.